Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Udan Koban dalam bincang-bincang pemilu Bawaslu Kabupaten Lembata. Tentunya di setiap bincang-bincang tidak mungkin saya selalu sendiri, saya pasti selalu ditemani oleh narasumber yang akan menemani kita untuk berbincang-bincang ya. Malam hari ini saya kedatangan kedua orang narasumber saya yang juga sudah tidak asing lagi dengan sahabat Bawaslu. Di sebelah kanan saya Bung Eman. Apa kabar Bung Eman? Baik terus ini ya. Malam hari ini tambah ganteng saja, ini makin muda saja. Di sebelah kiri saya Bung Febri. Apa kabar Bung Febri? Siap, baik Bung Murad. Selamat malam Bung Murad. Kita tambah ganteng, tambah muda ini. Umur makin tua dan kita Baik, sahabat Bawaslu, malam hari ini secara khusus kita bicara soal pemilu damai. Menghitung hari untuk ke puncak pesta demokrasi kita di tanggal 14 Februari, kurang lebih 65 hari lagi itu puncak kita merayakan pesta demokrasi kita. Dan narasi yang dibangun atau didengungkan di mana-mana, dan semua orang berharap bahwa pemilu di 2024 itu menjadi sebuah pemilu yang damai, harapan semua orang. Tetapi kan tidak hanya sekedar kita bicara soal damai, omong saja, tapi juga harus dibarengi dengan apa yang mestinya kita lakukan untuk mewujudkan yang damai tadi, Bung Eman juga. Baik, saya ke Bung Eman dulu. Bung Eman, pandangan Bung Eman terkait dengan pemilu damai ini kira-kira seperti apa? Atau ada hal-hal yang supaya membuat dia damai tadi itu, mungkin secara global itu seperti apa? Silakan Bung Eman. Baik, jadi pemilu seperti yang sudah ketahui selama ini, sekian banyak pemahaman soal pemilu. Substansinya adalah pemilu itu salah satu instrumen penting di mana kita bisa memilih para pemimpin atau wakil kita secara demokratis. Dalam konteks memilih secara demokratis, tentu kita harus memilih figur-figur yang mampu meyakinkan orang secara gagasan, dan juga figur yang mampu memberikan keyakinan kepada kita soal integritas. Karena gagasan itu soal desain kebijakan, tetapi integritas itu soal pelaksanaan kebijakan. Jadi pemilu itu tidak sekedar adu gagasan, tetapi juga adu integritas. Sekarang soal damai. Pemilu yang bermartabat, pemilu yang berkualitas, itu pasti menghadirkan sebuah nuansa demokratis juga yang bermartabat. Dan kalau bermartabat, dia pasti damai. Tetapi soalnya adalah begini, damai itu bukan sekedar satu situasi yang tenang, senyap, sunyi, bukan itu. Saya coba merujuk pada pendapat Levinas misalnya. Levinas itu omong begini, damai itu soalnya adalah pergumulan yang hasilnya adalah memperbaiki situasi kemanusiaan. Itu damai. Karena begini, kalau itu tidak tercapai, maka tidak mungkin ada sebuah ketenangan. Gitu. Jadi damai itu bukan seperti kuburan mati, tenang, bukan itu sebenarnya. Damai dalam konteks perhelatan politik itu bukan itu. Damai dalam konteks perhelatan politik itu sebenarnya substansinya pergumulan, perdebatan soal bagaimana masyarakat ini harus dibangun. Jadi pemilu yang damai itu memang substansial. Pemilu yang harus damai. Tidak mungkin pemilu itu tidak damai. Kalau soal bahwa orang mereduksi lawan dari kedamaian kepada crowd, kekacauan, kerusuhan, itu maka sebenarnya kita masih berada dalam tahapan euforia pemilu, bukan substansi pemilu. Itu kunci soal pemilu. Kalau Bung Febri? Ya, Bung Murad, tentunya saya sependapat ya, secara filosofis dengan tadi yang disampaikan oleh Bung Eman. Ya, memang
pemilu damai, kata diksi damai ini kan juga menjadi salah satu parameter juga, menjadi salah satu tolok ukur terkait dengan sebuah indeks kesuksesan dalam sebuah pelaksanaan pesta demokrasi tentunya. Memang hanya masih terlalu jamak juga kata damai ini. Jadi memang harus lebih dinegasikan lagi dalam bentuk apa kedamaian ini. Karena kedamaian ini kan selain tadi disampaikan Bung Eman juga secara politis itu ada benturan-benturan kepentingan tentunya, ada benturan-benturan yang terjadi. Hanya cara mengelola tata kelola terhadap benturan-benturan kepentingan ini yang tidak semua pihak elemen bisa melakukan dengan baik. Jadi tentunya kemampuan untuk memanage dan mengelola benturan-benturan ini menjadi sesuatu yang penting sehingga bisa mewujudkan yang namanya damai tadi. Ya. Kemudian dalam strata yang lebih konkret lagi kalau dikaitkan dengan pemilu, tentunya ada pelaksanaan pemilu kan ada prinsip, ada asasnya. Itu juga menjadi pilar hadirnya sebuah keadilan yang nanti juga menyokong suatu kedamaian yang terwujud itu. Jadi memang pemilu itu ya dikatakan damai ya manakala memang potensi kerawanan itu bisa diminimalisir atau bisa ditekan sehingga rasa aman, rasa nyaman, rasa adil, patuh, taat, tertib dan segala macam itu kan sebenarnya bentuk-bentuk kedamaian yang memang mau diwujudkan. Sehingga dalam kerangka mewujudkan rasa kedamaian itu tentunya kita juga harus sebagai penyelenggara dalam memanage pemilu ini juga harus bisa mengelaborasi lebih jauh kira-kira kerawanan atau potensi yang memang nanti bisa menyebabkan sesuatu yang terjadi di dalam proses pemilu itu menjadi tidak damai menjadi tidak damai. Di masing-masing tahapan tentunya juga punya potensi kerawanan sendiri-sendiri. Kalau di dalam pemilu kekurangan surat suara contohnya kan bisa berpotensi menjadi sebuah keributan, kerusuhan atau chaos di tingkatan TPS ataupun mungkin tidak adanya pengaturan jadwal kampanye itu juga sebuah potensi yang nanti bisa menyebabkan kekisruhan di tingkat lapangan pada saat penyelenggaraan pemilu. Baik, kalau tadi Bung Eman katakan bahwa damai yang dimaksud itu kan tidak seperti di kuburan tenang, bahwa ada perhelatan, ada pergumulan. Di saat ini kita sedang memasuki tahapan kampanye. Tentu apa yang disampaikan oleh Bung Feb tadi bahwa ada benturan kepentingan dalam politik, ada benturan kepentingan. Ini kan benturan tadi itu, ini akan berdampak pada yang damai tadi, Kira-kira melihat tahapan yang sedang berjalan ini punya potensi yang begitu besar, punya potensi yang mengganggu, yang berdampak akan pemilu, mewujudkan pemilu damai ini kan potensi di tahapan kampanye cukup besar. Kira-kira pandangan Bung Eman terhadap tahapan ini yang kemudian boleh membawa pemilu 2024 itu damai itu seperti apa? Silakan. Baik. Jadi yang disampaikan oleh Febri benar. Saya coba secara pelan-pelan untuk mengelaborasi kembali. Prinsipnya itu pergumulan tadi itu menentukan status negara. Itu prinsip. Tetapi proses pergumulan itu kan kita bergerak dari substansi ke prosedural.
Apakah itu tidak penting? Sangat penting. Mengapa sangat penting? Segala hal yang prosedural itu sebenarnya proses pengadministrasian hal-hal yang substansial. Jadi misalnya ada kerinduan masyarakat bahwa kami ingin dibawa ke tujuan yang seperti apa. Untuk sampai ke titik itu ada proses pengadministrasian hak dan kewajiban. Proses pengadministrasian hak dan kewajiban itu yang kita kenal dengan tahapan-tahapan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Jadi tentu itu harus dihargai. Untuk sampai kepada titik itu tentu harus dihargai. Yang saya katakan tadi itu bagaimana cantolan substansial yang harus kita lihat supaya tidak terjadi manipulatif situasi seakan-akan untuk damai sehingga tidak bisa kita melakukan adu gagasan yang berakibat pada gesekan. Gesekan karena adu gagasan itu penting. Tetap indikator bahwa damai itu di mana? Itu kemampuan rekonsiliatif, kemampuan menerima perbedaan. Di situ sebenarnya. Itu yang saya katakan bagaimana kita harus melihat lebih substansial, ya, by the fact. Jadi melampaui hal-hal yang sehari-hari kita lihat. Bahwa tahapan-tahapan itu penting, sangat penting karena itu sebenarnya kita sedang mengadministrasikan hak dan kewajiban warga negara dalam konteks pemilu. Karena itu sebenarnya kalau kita sedikit menyederhanakan, maka pemilu damai itu tidak lain daripada pemilu yang taat terhadap regulasi, peraturan, perundang-undangan plus setiap langkahnya mempunyai nilai-nilai etis. Karena kita tidak cukup sesuatu yang legal, tetapi kita juga membutuhkan sesuatu yang legitimate. Dia legal, tetapi harus sesuatu yang legitimasi. Dia boleh terpilih, tetapi ada pengakuan secara sosial atau tidak, itu juga soal. Karena itu semua tahapan dan proses harus kita jaga. Ya. Dia taat prosedural, dia tunduk terhadap aturan dan perundang-undangan, tetapi dia memberikan ruang pengakuan bahwa ini sesuatu tahapan yang benar, sesuatu tahapan yang etis. Supaya harapan orang akan perbaikan lewat proses yang demokratis ini bisa terjawab. Itu substansi dari pemilu damai. Karena itu sebenarnya kalau kita kembali ke undang-undang pemilu damai itu misalnya pemilu jurdil misalnya, ya. Karena di sana kita menganut langsung itu kan esensinya adalah panggilan warga negara. Citizen, warga negara diakui punya hak dan kewajiban untuk menentukan bangsa ini, tidak bisa diwakilkan. Maka di sana proses pengadministrasian untuk menjawab hal yang substansial terjawab, ya. Atau umum, atau prinsip berikutnya umum. Ya. Di situ pun subjek warga negara diakui kesamaannya. Tidak ada klasifikasi atau subordinat di sana, ya, karena kita semua sama, gitu. Atau bebas, nah, tidak ada proses intimidasi dan segala macam, ya, rahasia, ya, sesuai hati nurani. Ya. Karena itu saya selalu katakan, panwas itu, fungsi pengawasan itu bukan soal datangnya dari Bawaslu, tetapi sebenarnya datang dari setiap pribadi, ya. Karena apa? Proses mengawas diri itu pada saat kita menganut sistem jujur, tidak mungkin kita membayangkan Bawaslu itu datang mengawas orang dari pribadi ke pribadi itu tidak bisa. Fungsi pengawasan pertama-tama itu datang dari subjek itu sendiri. Supaya subjek itu bisa mengawasi hati nuraninya, dia harus diberi ruang untuk dia menyadari bahwa benar-benar saya ini warga negara. Ya. Bagaimana dia menyadari itu? Pertama-tama bahwa dia warga negara, prinsip langsung tadi tidak bisa diwakilkan. Bagaimana tahapan kedua dia menyadari bahwa dia itu warga negara sehingga dia bisa menjadi pengawas untuk dirinya sendiri. Umum tadi dia tidak dibeda-bedakan. Ya. Itu soalnya maksud saya. Jadi kalau kita menyederhanakan bahwa pemilu damai itu satu proses yang taat terhadap prosedur perundang-undangan, iya. Tetapi itu adalah gerak langkah untuk menuju sesuatu yang substansial yang merujuk pada kata damai tadi.
Jadi damai itu harus berbeda pasti, tetapi kemampuan rekonsiliasi itu harus ada. Move on setelah pemilu itu harus ada. Itu indikator damai. Bung Febri, proses demokrasi tadi, bahwa apa yang disampaikan tadi oleh Bung Iman terhadap proses demokrasi itu kan damai yang dimaksud tadi juga melibatkan keterlibatan partisipasi dan sebagainya, lalu soal mekanisme prosedural tadi dan sebagainya. Ini tentunya sebagai orang Bawaslu, sebagai saat ini dalam kapasitas sebagai ketua Bawaslu, ini juga bagian dari tugas Bapak mereka untuk melakukan pendidikan politik yang baik dan baik. Kira-kira pandangan Bung Febri terhadap ini seperti apa? Ya, Bung Murad, saya pikir sebagai penyelenggara pemilu tentunya ada beberapa persiapan perlu kita lakukan untuk mewujudkan rasa damai tadi. Tentunya yang pertama kesiapan kita, seperti yang tadi sudah sempat disentil oleh Bung Iman, bahwa memang kesiapan sumber daya khususnya SDM penyelenggara pemilu ini yang memang harus ditingkatkan. Secara teknis harus ada pembekalan, bimbingan teknis, rakernis dan sebagainya. Itu secara teknis. Tetapi yang paling penting tadi damai yang tidak manipulatif seperti yang Bung Eman sampaikan itu adalah lebih mengedepankan pada prosesnya yang berjalan. Saya pikir proses itu bisa berjalan dengan baik apabila memang kesiapan dan kapasitas kita tadi terkait dengan teknis juga pasti ada. Tapi jauh dari itu membangun sebuah kultur budaya dan karakter itu yang paling penting. Karena itu juga sebagai fondasi untuk kita bisa bekerja secara profesional. Memang betul penyelenggara ini punya etika kerja. Kita diatur oleh namanya kode etik, sehingga harus memang dalam bekerja harus disiplin, penuh tanggung jawab, karena itu memang prinsip yang harus kita emban ketika kita menjadi penyelenggara dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Tapi namun jauh dari itu, saya sepakat dengan Bung Eman tadi, harus lahir kesadaran dari dalam diri kita. Jadi kesadaran ini bukan karena ada aturan kode etik tadi terus kita sadar, tidak. Tetapi modal dasar kita itu harus yang paling utama memang ada kesadaran. Kesadaran ini yang menjadi penentu yang nanti dinegasikan dengan prinsip kode etik dalam penyelenggaraan. Jadi memang membangun karakter building, budaya, kultur, kesadaran itu paling penting supaya damainya itu tidak semu, damainya itu tidak manipulatif seperti yang disampaikan oleh Anda. Baik, Bung Eman, Bung Febri, Bawaslu mencatat bahwa potensi kerawanan yang paling tinggi itu di masa-masa ini, di tahapan ini, di tahapan kampanye ini, di tahapan kampanye memang potensinya sangat tinggi. Dan ini kalau dulu di zaman-zaman Orde Baru itu kan gesekan fisik kampanye dan mobilisasi massa dan sebagainya, tetapi yang sekarang juga yang tidak kalah penting dan menjadi momok yang menakutkan juga kampanye di media sosial. Ini juga tren yang memang iya bisa membuat yang kemudian bisa membuat yang damai tadi itu menjadi tidak damai. Kira-kira pandangan Bung Eman terkait dengan kampanye media sosial yang akhirnya ini potensi yang juga merusak tatanan demokrasi kita, yang kemudian membuat damai tadi tidak damai itu. Kira-kira seperti apa? Silakan. Ya, jadi kalau kita perhatikan kalau kampanye menggunakan media sosial itu kan konteksnya itu kan hiperrealitas, sesuatu yang tidak realitas tetapi dilihat seakan-akan realitas.
Dan itu yang diaduk-aduk itu kan perasaan orang, ya, bukan gesekan fisik. Iya. Dan memang itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah menimbulkan fanatisme yang tanpa berpikir panjang untuk menentukan itu pilihan. Jadi coba dibayangkan, itu seringkali memang sudah didesain untuk sebuah kepentingan jangka pendek. By design. Saya ambil contoh saja, tidak menuju kepada siapa-siapa. Tetapi misalnya begini, ketika Anda harus membuli seseorang pada saat face to face, itu dampaknya tidak ada. Tetapi kalau didesain sedemikian rupa untuk dia itu dalam tanda kutip menyerahkan dirinya untuk dibully di media sosial, itu keprihatinan luar biasa. Itu keprihatinan luar biasa. Jadi ada yang dasarnya mungkin seorang figur yang cerdas, tetapi dalam tanda kutip dibuat tidak cerdas, ya, atau pinjam dan dibuat macam seakan-akan sangat dulu. Itu jangan terkecoh, dan itu hanya bisa terjawab efeknya ketika dimainkan di dalam media sosial. Karena apa? Karena klarifikasi langsung tidak akan pernah terjadi. Yang terjadi adalah efek-efek emosional yang ditimbulkan. Apakah kita punya ruang untuk mengatakan bahwa membuktikan bahwa dia benar-benar lupa? Tetapi yang ada kita lihat adalah sajian atau tontonan yang memang dalam tanda kutip membuat orang iba. Ini kan calon orang yang terkenal begitu, tapi kenapa? Itu luar biasa. Dan ini menimbulkan potensi-potensi yang tadi mungkin bilang memanipulatif situasi. Jadi kekerasan menjadi kekerasan verbal. Kalau indikatornya itu tidak terjadi kerusuhan, langsung aman dan damai. Tetapi kalau intensitas dan frekuensi kita membuli orang atau menghina orang di media sosial itu tinggi, apakah itu mengatakan pemilu ini berjalan dengan damai? Kan tidak. Itu juga yang harus dijadikan indikator untuk kita lihat. Dan satu catatan juga yang sebelum saya lupa menyambung tadi dengan Febri, memang betul bahwa kesadaran itu sudah saya sepakat. Tetapi kinerja penyelenggara itu bisa membuat satu sistem di mana orang menjadi sadar akan dirinya bahwa dia itu citizen, subjek yang menentukan perjalanan bangsa ini. Misalnya, Bawaslu memastikan orang itu diperlakukan secara baik. Bawaslu memastikan bahwa warga negara ini diperlakukan sebagai subjek dari pelaksanaan asas pemilu langsung misalnya. Jadi pertama-tama itu bukan Bawaslu mengatakan partai A atau calon A, calon B itu bersalah, bukan. Kalau cara melihat begitu keliru. Yang pertama-tama Bawaslu mau memastikan bahwa warga masyarakat yang ada dalam pemilih diperlakukan secara manusiawi. Mereka ini citizen, warga negara, bukan komoditas yang dibeli. Jadi bukan kita menangkap orang yang manipolitik, bukan. Tetapi Bawaslu mau mengatakan bahwa pemilih ini adalah manusia yang perlu dimanusiawikan. Itu maksudnya. Proses membuat manusia Itu jadi proses pengadministrasian hak dan kewajiban langsung menyentuh apa yang menjadi substansial dari pemilu. Baik, Bung Fer, ini terkait dengan kampanye dengan media sosial yang juga punya potensi. Ini data yang dirilis Bawaslu RI memang potensi kerawanan paling tinggi. Nah, itu punya potensi yang kemudian membuat pemilu yang tadi kita bilang damai itu tidak dapat.
ini kan juga bagaimana apa yang dibuat oleh Bawaslu, dalam tugas dan fungsi sebagai pengawas terhadap kampanye-kampanye di media sosial ini. Mungkin bisa direspon. Ya, terima kasih Bung Rat. Ini yang kita takutkan sekarang ini. Tadi itu ya, rupanya rasa damai ini bukan hanya di dunia nyata saja, tetapi di dunia maya pun kita bisa merasa ketidakdamaian itu ada. Nah, ini ya melalui konten-konten internet itu. Saya pikir Bawaslu juga khusus dalam tahapan kampanye ini juga ada membentuk kelompok kerja terkait dengan pengawasan konten media internet, media sosial. Tentunya kita harapkan bahwa proses kampanye yang visualisasikan di dalam media-media sosial itu harusnya yang sehat juga, sehat, sehingga kelompok kerja yang kita bentuk, satuan gugus tugas yang kita bentuk ini yang nanti juga akan secara teknis juga akan mengawasi proses itu. Memang Bawaslu juga ada kerjasama juga dengan di pusat, ada kerjasama dengan Kominfo terkait dengan pengawasan cyber di dunia cyber ini, dan juga di dalam satuan gugus tugas kita juga melibatkan beberapa stakeholder. Selain Kominfo juga ada dari kepolisian, ada dari stakeholder lain yang nanti mendukung satuan kerja ini, karena memang jenis pelanggaran dari media sosial ini kan tentunya juga berbeda ya dengan dunia yang nyata. Tetapi satu yang pasti bahwa kedamaian ini sudah merasuk sampai pada dunia maya. Ini yang memang menjadi tugas berat dari kita semua, bukan hanya Bawaslu sebagai penyelenggara, tetapi proses doktrinasi kadar mempengaruhi melalui media sosial ini yang sangat mengkhawatirkan, sehingga isu-isu sara, isu hoak, ujaran kebencian ini kan selalu dimainkan sebagai sebuah komoditi, sebagai sebuah produk yang nanti pada akhirnya juga berpotensi untuk menimbulkan gangguan keamanan. Bisa juga ada yang berupa provokatif, itu juga berpotensi untuk mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Nah, hal-hal ini yang juga selain tadi tim cyber yang sudah kita bentuk, kita gagas, kita juga karena ini sebuah realita yang memang harus kita hadapi di dunia digitalisasi modern seperti ini, sehingga kita punya pola pengawasan juga harus lebih kreatif, inovatif, dan mengikuti tren itu. Sehingga perlu ada semacam buzzer yang positif yang harus bisa dilahirkan oleh Bawaslu untuk mengcounter isu-isu negatif yang sengaja disebarluaskan untuk mempengaruhi atau sengaja merusak pikiran sendiri. Nah, itu ya kita juga harus memproduksi informasi, diseminasi informasi ini juga harus secara masif kita lakukan. Bayangkan saja kalau data pasti saya kurang, tetapi kita sekarang sudah sampai pada tingkat yang susah juga membuktikan apakah berita itu betul-betul real ataukah itu berita-berita hoax. Terkadang kita sendiri juga masih susah untuk membedakan, sehingga perlu kita lebih selektif, lebih bijaksana dalam penggunaan media sosial ini. Banyak sekali, mungkin dalam satu hari saja kalau kita lihat di konten-konten platform media sosial, banyak orang bisa menghasilkan berita yang mungkin kita tidak tahu kebenarannya. Itu satu hari mungkin bisa ribuan yang disebarkan. Tetapi apakah proses pencegahan kita menghantar dengan buzzer positif kita supaya kita bisa menetralisir, bisa mengcounter isu-isu, apakah sebanyak itu produksi kita juga sebanyak ini yang menjadi soal juga bagi kita, pertanyaan bersama dan PR kita, karena secara masif ini terjadi secara masif, dan memang dunia sekarang mainannya kan juga
kita tidak boleh pesimis. tingkat doktrinasi kita juga Ya, sama. penyelenggara tidak boleh pesimis, harus optimis. Membangun narasi-narasi yang Bayangkan bagaimana saya bisa atau mungkin seseorang bisa mendoktrin, mempengaruhi orang hanya melalui media sosial, bisa mengubah pikiran orang dalam sekejap. Padahal mungkin saya dan Bung Eman dengan Bung Uran kita bicara saya berusaha mempengaruhi mungkin setengah mati. Tapi media sosial saja di framing sedemikian rupa itu bisa mengubah pola pikir. Nah ini pekerjaan berat dari itu. Tantangan punya tantangan penyelenggara dan bagi kita semua. Ya. Baik, ini pertanyaan terakhir. Kalau untuk mewujudkan pemilu damai saja, pemilu damai dan yang tadi saya mungkin katakan bukan damai yang seperti kuburan, tetapi kalau kita kaitkan dengan konteks lokal kita, dalam perspektif lokal, itu kehidupan tradisi lokal kita itu juga berpengaruh tidak terhadap dengan proses demokrasi yang akhirnya kita bilang 2024 itu damai dan itu. Silakan Bu. Begini, kalau masih ingat yang saya sampaikan pada saat kita di Melayu Cafe, Ya, bahwa jangan sampai generasi sekarang itu mengkhianati prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu atau aktivitas berpolitik yang sebenarnya sudah ditanamkan oleh para tokoh-tokoh kita, pendahulu-pendahulu kita. Saya mengatakan begini, ada beberapa nilai-nilai budaya atau secara sosial kultural yang sebenarnya itu sudah terinternalisasi dan menjadi bagian dari kehidupan tata kelola bersama kita sendiri. Saya percaya contoh yang pertama, budaya Lampau menyebut kampung atau negeri itu Inalawo. Sementara yang lain itu Analawo. Kita yang berdiam itu disebut Analawo. Tetapi kampung itu, negeri itu disebut Inalawo. Karena itu sebenarnya pada saat kita sedang memilih orang-orang yang perlu di PTN misalnya, maka itu menggambarkan sebuah kesadaran atau cetusan untuk membuat Inalawo ini menjadi baik, gitu. Mengingat supaya membuat Inalawo ini menjadi baik. Kalau filosofis ini yang dipegang, maka tidak mungkin pemilu itu tidak ada. Itu poin. Poin kedua, kalau kita membuat suatu kontradiksi peralihan, karena pemilu itu dalam arti tertentu dia itu instrumen dari kondisi yang tidak teratur menjadi kondisi yang teratur. Kalau kita belajar pada ilmu politik itu pemilu itu seringkali dipahami seperti itu. Jadi ada kondisi yang dalam filsafat politik disebut state of nature, situasi yang tidak teratur menjadi ke social order, situasi yang lebih teratur. Dalam konteks perjalanan Kabupaten Batam misalnya, kita bisa memframing situasi di mana timbul pencerahan misalnya di statement situasi sebelum statement dianggap tidak teratur, penuh perpecahan, ya, karena ada konsep pagi dan tengah. Kalau kita membaca tanpa kita bermaksud untuk mengglorifikasi tokoh-tokoh tertentu, tetapi pidato yang dibawakan pada saat rapat gabungan 7 Maret 54. Kalau kita membaca, tadi saya sempat membaca, itu di bagian keempat, alinea 18-19-20, itu memuat substansi bagaimana dia mengcounter situasi yang tidak teratur, situasi yang konflik,
yang situasinya adil dan benar, dengan kerinduan untuk mengatakan bahwa mulai saat ini kita semua ini disebut saudara. Itu di alinea 17. Di alinea 18 yang para pendahulu kita itu menyebut bahwa mulai saat ini kita harus saling menyapa sebagai reu. Di alinea ke-20, apapun tentang negeri ini kita harus berbicara sebagai bapak, anak, saudara-saudara. Tidak ada lagi perjanjian. Saya melihat betapa jenialnya dan visionernya para pendahulu kita ini untuk memilih tema persaudaraan, persahabatan untuk mengkat situasi-situasi atau embrio-embrio yang tidak damai ini. Mengapa saya katakan bahwa genial? Karena kalau kita sedikit bertamaskan untuk melihat, membongkar kembali panorama pemikiran dalam tema-tema politik, maka selain tema-tema seperti HAM atau keadilan, itu tema persahabatan itu mendapat poin yang sangat penting sudah dari zaman Yunani. Aristoteles di dalam bukunya Nicomachean Ethics itu di buku 8 sampai 9 itu membahas secara khusus soal persahabatan. Malah dia melihat persahabatan itu jauh lebih penting dari keadilan. Kalau semua orang itu sudah merasa sahabat satu sama lain, semua orang itu sudah merasa saudara satu sama lain, maka keadilan itu tidak perlu. Tetapi semua orang kalau berlaku adil, mendapat keadilan, dia tetap dituntut untuk bersahabat atau bersaudara dengan orang lain. Maksudnya begini, persahabatan itu dia membuka ruang untuk rekonsiliasi, dia membuka ruang untuk pengakuan akan keunikan. Itu yang tadi saya katakan. Poin perdamaian itu adalah poin setelah kita geser, setelah kita adu gagasan, kita harus punya kemampuan rekonsiliasi. Kita mempunyai kemampuan untuk menyadari bahwa memang gagasan saya dalam tanda kutip tidak seunggul gagasan yang di sebelah misalnya. Karena gagasan di sebelah mungkin lebih aktif, lebih menjawab situasi-situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi betapa hebatnya para pendahulu kita sudah mengangkat tema yang sangat visioner bahwa ke depannya untuk mengurus tata kelola yang dalam bahasa modern disebut pemilu itu berpotensi untuk tidak damai. Supaya itu tidak terjadi, kita harus mengusung tema persahabatan. Dan kalau kita menggali ke dalam kekayaan kultur kita menolak, maka sebenarnya substansi perpolitikan kita, substansi tata kelola kita itu politik akademik. Politik membuat orang itu menjadi manusia sebenarnya. Jadi jangan sampai kita mengusung sebuah tema pemilu, kita membayangkan pemilu itu seakan-akan impor dari negeri mana gitu. Ternyata pemilu itu proses, ternyata pemilu itu proses membuat orang menjadi akademik, proses membuat orang itu menjadi manusia, dan itu sangat monolog. Kenapa sangat monolog? Karena kembaran dari pemilu itu adalah gemui, bermusyawarah mufakat. Kembaran dari pemilu itu adalah apa? Tani gagasan. Tetapi itu tidak pernah disuarakan dalam edukasi, dalam literasi perpolitikan kita. Jadi kita itu apa dalam mengkontekstualisasi prinsip-prinsip pemilu, mengkontekstualisasi prinsip-prinsip demokrasi. Jadi tiba-tiba kita sosialisasi pemilu damai itu kita merasa ini tema dari negeri kayangan mana. Padahal itu sebenarnya tumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah ada yang sudah ditanamkan. Kalau gagasan saya seperti ini, kenapa kau tidak menampakkan menjadi sempurna? Ketika menambah gagasan itu menjadi sempurna dan si A memilih saya, si B memilih Anda, why not? Damai jadinya. Kenapa? Karena kita sama-sama memegang prinsip ini tata kelola membuat orang itu menjadi manusia. Dan itu bukan sesuatu yang asing dari negeri ini. Alexander Irawan itu pernah menulis dalam buku Bentara pada saat dia datang ke floating, ya, itu dia membaca Gelekat Wayang Tanah
itu dia membuat tulisan dalam Kompas itu dia bertanya begini, apakah orang lama holok yang pergi belajar ke John F. Kennedy atau John F. Kennedy nyasar baca buku-buku tentang orang lama holok? Sehingga jangan engkau bertanya apa yang negara buat terhadap engkau, tetapi engkau harus bertanya apa yang engkau buat terhadap negara. Itu dalam bahasa lama holok adalah gelekat ilmu goyang tanah. Tetapi kita ini bercapek-capek belajar ilmu politik untuk mengawal. Jangan engkau tanya apa yang negara perbuat untuk engkau, tetapi engkau harus bertanya apa yang engkau buat kepada negara. Itu orang hafal bisa lupa, tetapi kalau gelekat ilmu goyang tanah orang tidak lupa. Padahal itu bahasa lama holok terhadap pendapat John F. Kennedy, bahwa John F. Kennedy belajar di lama holok atau orang lama holok menyasar baca John F. Kennedy, itu biarkanlah dia menjadi misteri, tetapi fakta adalah kesamaan substansi nilai-nilai demokratis yang kita temukan. Jadi itu ya. Jadi ada nilai-nilai yang Jadi prinsipnya pemilu damai adalah proses membuat akademik, proses membuat orang menjadi manusia. Itu konsep substansi terdalam dari semua aktivitas berpolitik yang instrumennya adalah pemilu. Dan itu bukan sesuatu yang asli untuk dibuat. Gitu. Baik. Bagaimana, Bung Febri? Kalau menurut pandangan Bung Febri terhadap perspektif lokal tadi itu dalam pendekatan sosialisasi atau pendidikan sebagai penyelenggara, apakah selama ini mengedepankan aspek-aspek budaya lokal setempat atau seperti apa? Mungkin bisa di-share sedikit. Ya, tentunya dalam beberapa program yang memang Bawaslu lakukan juga harus menyesuaikan dengan segmen-segmen yang ada juga. Kita pernah membuat ini salah satu contoh. Kita pernah membuat sebuah film pendek. Kita buat film pendek terkait dengan bagaimana masyarakat mau terus tidak enggan ketika melihat adanya sebuah dugaan pelanggaran. Kita membuat sebuah film pendek dengan menggunakan bahasa Loleba. Ini sebenarnya juga salah satu pola pendekatan yang kita lakukan, salah satu pola untuk kita menginternalisasikan proses kedaerahan tadi. Karena dengan bahasa-bahasa, dengan konteks-konteks budaya lokal yang kita formulasikan, kita rumuskan dalam film pendek ini, masyarakat lebih tertarik dan juga lebih mudah untuk memahami. Oh, sebenarnya alur proses ketika terjadi pelanggaran itu saya harus kemana itu bisa kita kontekstualisasikan dengan film yang berbudaya konteks lokal. Saya pikir itu juga salah satu program atau capaian yang kita buat dan kita sesuaikan dengan desain konteks lokal. Selain itu juga dalam kegiatan-kegiatan secara umum sosialisasi itu kan saya pikir pendekatan menggunakan bahasa daerah juga nilai ikatan emosionalnya untuk memahaminya itu saya pikir lebih kuat dan lebih erat lagi. Karena tidak semua segmen dari masyarakat pemilih ini kan juga bervariatif, sehingga kita tinggal menyesuaikan dengan situasi dan kondisi konteksnya. Oke, baik, Bung Iman, Bung Febri, kita sudah sampai di akhir penghujung waktu kita. Tentunya pasti masih banyak hal yang ingin di-share, dibagikan ke sahabat Bawaslu di luar sana. Terakhir, mungkin sedikit terkait dengan pemilu damai tadi, mungkin ada harapan-harapan terakhir yang mau disampaikan, silakan dulu Bung Iman. Baik, jadi untuk tema malam ini untuk pemilu yang damai, saya tadi sengaja mencatat sebuah ungkapan dalam bahasa Langhor. Itu ada ungkapan seperti ini: Kakan keru aring
semua harus bicara sebagai saudara dalam suasana yang seru. Jadi pemilu itu sebenarnya pendefinisian lebih lanjut dari kata Greek. Seperti itu. Bung Hemi, Ya, ini keyakinan saya, statementnya bukan keyakinan saya saja bahwa pemilu yang damai, kedamaian di dalam sebuah proses pemilu itu lahir dari rasa kesadaran dan persaudaraan tadi, lahir dari kesadaran dan persaudaraan. Kenapa dia lahir dari persaudaraan dan kesadaran? Karena dia akan memberikan sebuah jaminan akan kelanggengan, keawetan dan keberlanjutan dari makna sebuah kedamaian. Sehingga kedamaian itu ketimbang kedamaian itu terbentuk oleh sebuah sistem. Sehingga saya meyakini bahwa runtuhnya sebuah sistem itu belum tentu mengoyak kedamaian secara hakiki. Tetapi runtuhnya kedamaian secara hakiki pasti mengoyak suatu sistem. Itu yang saya lihat. oke baik. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, pemilu itu sebuah proses atau momentum di mana rakyat langsung menentukan kedaulatan politiknya secara konkret. Damai untuk Indonesia, damai untuk NTT, damai untuk Kalimantan. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di bincang-bincang pemilu Bawaslu Kabupaten Kalimantan edisi berikutnya. Terima kasih.